Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi baik. wabarakatuh. Ya, baik. Jadi memang tiap kali pertemuan kita harus tetap semangat untuk menghadapi dan belajar bahasa Indonesia hari ini. Tapi sebelumnya kita lanjut pelajaran ini, saya akan mengecek kehadirannya dulu. Jadi siapa yang tidak hadir hari ini atau apakah hadir semua? Berlina, Pak. Ya, Herlina sakit atau saya langsung sebut saja Hasriana Rashid, Hadir, Pak. Nur Fatwa, Hadir, Pak. Agustina, Hadir, Pak. Masna. Jadi hanya Serli saja Hadir, yang Pak. tidak hadir hari ini. Baik, sebelum lanjut di materi kita, untuk sebagai Iya, Pak. Sakit. sebagai warga negara kita yang baik, menunjukkan kita harus mengawali dulu menunjukkan nilai nasionalisme kita, tentunya dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Oke, baik sekali. Dengan ini kita sudah menunjukkan nilai nasionalisme kita, karena sebagai warga negara tetap kita harus menjunjung tinggi nilai nasionalisme yang menunjukkan bahwa kita masih tetap cinta dan tetap memperjuangkan keutuhan negara kita. Baik, anak-anakku, kita lanjut berdoa dulu sebelum mengawali pelajaran yang mungkin akan dipimpin oleh ketua kelasnya Agustina. Tolong dipimpin dulu doanya. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih banyak. Nah, Agustina, berarti setelah kita berdoa, kita harus menunjukkan kesiapan kita masing-masing untuk menerima pelajaran hari ini dengan menyingkirkan semua benda-benda yang akan mengganggu pelajaran kita di kelas ini. Jadi saya mohon kepada anak-anakku untuk menyiapkan buku paketnya, pulpennya yang akan nanti digunakan dalam pelajaran kita hari ini. Jadi saya anggap anak-anak sekarang sudah siap ya. Bagaimana, sudah siap? Iya, Pak. Baik, karena kalau sudah siap, saya akan memulai materi ini dengan saya tunjukkan dulu materinya ya. Oke. Jadi
materi kita kali ini adalah cerpen. Ya. Tapi sebelum kita lanjut di materi kita, saya akan bertanya dulu kepada anak-anakku, apakah kalian masih mengingat pelajaran yang kemarin, minggu lalu, yang mengenai nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen? Karena minggu lalu kan yang kita pelajari itu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nilai-nilai apa saja yang ada di dalam cerpen yang bisa kita temukan? Agustina, bagaimana? Nilai-nilai apa yang masih diingat? Ada nilai sosial, ada nilai apa lagi? Nilai keagamaan, Pak. Nilai. Ya, ada banyak nilai yang bisa kita temukan di dalam sebuah karya sastra. Yang biasanya itu bisa kita menemukan nilai Nilai agama, moral. nilai apa lagi? Nilai sosial. Nilai sosial, ya bagus. Nilai apa lagi satu? Nilai yang bisa agama. Nilai agama. Baik, karena masih mengingat pelajaran minggu lalu, kita memasuki kompetensi baru lagi. Karena yang minggu lalu itu kompetensi 3.8, sekarang kita masuki kompetensi dasar 3.9. Jadi materinya baru, kompetensi dasarnya juga baru. Apa itu kompetensi dasarnya? Yaitu menganalisis. Ini lebih berat lagi. Jadi lebih berat lagi karena menganalisis unsur-unsur membangun cerita pendek di dalam buku. Nah, apa saja indikator yang akan nanti kita lakukan untuk menilai apakah kita bisa menganalisis? Yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Jadi nanti kegiatannya menganalisis unsur-unsur pembangun dan menelaah, ya seperti itu. Untuk pertemuan kita kali ini. Nah, adapun tujuannya, ya, tujuan dari pelajaran kita hari ini ialah pertama, mengenal cerpen. Tentunya sebelum masuk terlebih jauh, kita harus mengenal apa itu dulu cerpen. Lalu setelah itu kita harus mengetahui unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Lalu setelah itu kita harus juga mengetahui kebahasaan cerpen dan terakhir membuat dan menganalisis cerpen. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita. Ada 4 tujuan yang harus kita capai di pembelajaran hari ini. Nah, adapun peta konsep yang nanti akan dipelajari untuk hari ini juga ada 4, yaitu pertama mengenal cerpen juga tentunya. Terus unsur intrinsik ekstrinsiknya, lalu kebahasaan cerpennya, dan membuat menganalisis. Jadi kegiatan rangkaian kita untuk belajar hari ini ada 4 peta konsep. Baik, sebelum saya jauh untuk menjelaskan materinya, saya akan bertanya kepada salah satu teman kalian. Ibu Nur Fatwa, apakah Nur Fatwa pernah membaca sebuah cerpen? Iya, Pak. Pernah, Pak. Ya. Cerpen apa yang pernah dibaca? Ada, Pak, yang apa itu dulu ya, tentang kembar. Tentang orang kembar, Pak. Cerpennya tentang orang Apa yang berkesan setelah membaca cerpen itu? yang Apa kesannya? kesannya Apa tokohnya? kan ceritanya orang kembar. Ini kembarannya iri sama kembar yang satu karena yang satu itu ceritanya dia kembar bukan identik. Oh iya, pasti ya. Oke, baik. Karena sudah membaca pasti akan menemukan kesan. Kesan apa? Pasti juga akan menemukan pesannya juga. Nah,
pasti di cerpen itu tidak mungkin tercipta, pasti tercipta begitu saja. Nah, cerpen itu ada pembuatnya, ada unsur-unsurnya di dalamnya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, mari kita lebih jauh mengenal cerpen. Jadi cerpen itu adalah kisahan pendek yang kurang dari 1000 kata dan memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada suatu tokoh dalam satu situasi pada suatu waktu. Jadi cerpen itu adalah bagaimana? Kisahan pendek yang kurang dari 1000 kata, ya. Ya, yang sering orang katakan apa itu cerpen ya? Cerita pendek. Nah, tetapi jauh dari itu cerpen memiliki ciri-cirinya sendiri, ya. Ciri-cirinya sendiri. Apa saja ciri-cirinya itu? Ya, pasti bentuk tulisannya singkat dan padat, lebih pendek daripada novel atau novelet. Lebih pendek daripada roman. Nah, kalau novel dibanding roman itu lebih panjang lagi kalau roman dibandingkan novel. Jadi itu perbedaannya antara cerpen, novel, dan ada juga yang dikatakan roman. Ya. Terus apalagi ciri-cirinya, cerpen itu kurang dari 10.000 kata. Terus habis dibaca 1 kali duduk. Nah, itulah yang dikatakan cerpen karena cerita pendek hanya bisa diselesaikan dalam satu waktu, 1 duduk saja. Jadi singkat. Nah, terus apa lagi ciri-ciri selanjutnya? Ya, kehidupan berkisah tentang kehidupan keseharian kita. Terus penggambaran tokohnya sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Ya, hanya tidak terlalu rumit, konfliknya, masalahnya di dalam. Terus tidak melukiskan seluruh kehidupan pelaku, hanya satu titik masalah saja yang diungkapkan, jadi tidak terlalu melebar. Kalau cerpen, lain halnya dengan novel. Novel itu sudah komplit di dalam masalahnya, apalagi kalau roman. Roman itu dia berkisah dari lahir sampai meninggalnya, jadi lebih panjang daripada novel. Tapi karena cerpen ya tidak terlalu panjang, hanya satu sisi saja, tidak terlalu rumit masalahnya. Terus tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai adanya penyelesaian. Nah, di sini penyelesaian pasti bercerita tentang struktur, terus menceritakan suatu kejadian dan tidak menimbulkan perubahan nasib tokohnya. Ciri-ciri selanjutnya, cerpen akan meninggalkan kesan mendalam bagi pembacanya. Nah, itu ciri-ciri cerpen. Nah, selanjutnya kita masuk di struktur cerpen. Ya, struktur cerpen pasti ada namanya pengenalan situasi cerita. Apa itu pengenalan situasi cerita? Bagaimana? Ya, tentunya pasti yang pertama-pertama dulu memperkenalkan pengarangnya, mendengarkan hubungannya antar tokoh. Ya, pokoknya kalau pertama-pertama ya pengenalan suatu cerita, mulai dari munculnya tokoh, dari di mana dimulai dan sebagainya. Terus struktur yang kedua itu ada pengungkapan peristiwa atau komplikasi. Apa saja itu yang di dalam strukturnya? Ya, disajikan peristiwa awal yang mulai konflik yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan atau kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Ini dalam hal ini mungkin ya adanya sudah mulai menunjukkan masalah, pengungkapan peristiwa. Terus struktur yang ketiga menuju pada adanya konflik. Nah, ini konflik sudah terjadi di sini. Terjadinya peningkatan kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh.
Nah, selanjutnya yang struktur keempat ada puncak konflik atau klimaks. Nah, klimaks ini merupakan bagian cerita paling mendebarkan. Ya, ini paling mendebarkan ini karena sudah mulai berakhir. Paling paling apa ya istilahnya titik akhirnya dari penemuan solusi. Nah, setelah terakhir ada penyelesaian atau ending berisi penjelasan sikap atau nasib yang dialami tokohnya selama mengalami peristiwa tadi. Nah, itu jadi sebelum jauh saya menjelaskan cerpen itu ya ada pengertian cerpen dan ada ciri-cirinya, ada strukturnya. Ya. Jadi karena saya sudah menjelaskan ciri-ciri dan struktur, saya akan uji dulu sedikit pemahamannya. Apakah sudah dipahami ini materinya sedikit atau belum? Baik, saya akan berikan satu contoh. Nah, ini contoh soal. Berikut ini yang tidak termasuk struktur teks cerita pendek adalah apa? Yang pertama orientasi, B rangkaian peristiwa, C komplikasi, D tema, E resolusi. Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Tem D, Pak, tema. Ya, Nur Fatwa apa? Oh iya, bagus sekali Agustina. Jadi jawabannya adalah Tema. iya, jadi jawabannya tim. Baik, berarti saya menganggap materi yang saya sudah sampaikan tadi, baru dua materinya ini sudah sedikit dipahami dan sudah paling tidak sudah mencerna. Baik, saya akan sebelum lanjut di peta konsep kedua, saya akan menjelaskan bahwa setelah saya jelaskan semua materi ini, saya akan membuat sebuah kelompok yang nanti kalian akan berdiskusi ya, menemukan dan menganalisis cerpennya ya, menganalisis cerpen. Nanti akan saya bagikan cerpen, lalu kalian mencari dan mengerjakan apa tugasnya yang ada di dalam LKPD. Bagaimana? Masih tetap kita lanjut? Lanjut, Ya, Pak. oke, semangat ya, semangat. Kita akan lanjut lagi di poin kedua adalah unsur-unsur cerpen. Apa itu unsurnya? Nah, unsur cerpen itu ada yang namanya intrinsik. Karena namanya in berarti adalah yang di dalam cerpen itu. Nah, karena in ada yang terdapat di dalam cerpen. Jadi unsur intrinsik itu merupakan unsur-unsur yang membangun cerpen dari dalam. Jadi itu saja kata kuncinya. Kalau ada intrinsik berarti yang ada di dalam cerpen. Nah, yang sehingga cerpen itu ada. Nah, apa saja itu unsur intrinsiknya? Di sini saya sudah tampilkan, bisa langsung dengan mudah anak-anakku bisa menghafalkan. Ada PTSALAG, PT Salak. Nah, apa itu PT Salak di dalamnya? Ya, ada namanya penokohan dan tokoh. Ya, tentunya kalian pasti sudah paham apa itu penokohan dan apa itu tokoh. Ya, tokoh itu pasti yang berperan di dalam cerpen itu. Ya, dan penokohan, apa itu penokohan? Penokohan berarti karakternya, karakter dari tokohnya. Apakah dia jahat, dia baik, dan dia di tengah-tengah. Nah, saya mau bertanya sebelum lanjut dulu. Nah, Nur Fatwa, Iya, Pak. penokohan ada yang dikatakan antagonis. Apa itu kalau penokohan antagonis? Oh, jahat itu Pak, jahat. Kalau antagonis. Ya, kalau protagonis? Kalau protagonis itu yang baik sifatnya. Iya, baik. Jadi sebelum saya jauh menjelaskan, sudah dipahami. Ini memang materinya masih materi muda karena setiap karya sastra ada pasti di dalam tokoh dan penokohan. Nah, penokohan itu ada memang namanya
antagonis, protagonis, dan apalagi satu ceritagonis. Iya, Antagonis. karena tiap hari nonton sinetron hampir sama. Sinetron juga itu ada tokonya, ada penokohannya, ada tiap malam ada di televisi. Bahkan ibu-ibu itu suka menonton. Ibunya nanti pasti kan suka nonton sinetron. Pasti tahu, oh ini jahat. Apa itu? Tanyakan sama ibunya. Kalau itu jahat, mah itu namanya perannya antagonis. Kalau dia baik, itu perannya Protagonis. protagonis. Baik. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Saya lanjut di Paham. tema. Nah, pasti semua juga karya ada temanya. Tema itu apa? Gagasan pokok yang mendasari cerita dalam sebuah teks. Ya, bukan hanya cerpen saja. Semua karya pasti ada temanya. Semua yang diciptakan ada temanya. Lanjut, sudut pandang. Nah, ini sudut pandang juga harus dipahami betul-betul. Apa itu sudut pandang? Jadi, sudut pandang itu caranya pengarang menempatkan dirinya. Apakah dia di dalam sebagai pelaku utama ataukah dia berada di luar. Bisa juga sebagai ada dikatakan pelaku utama, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ya, jadi itu bagaimana caranya memposisikan diri seorang pengarang dalam karyanya. Apakah dia sebagai pelaku utama ataukah dia sudut orang pertama dan ketiga. Baik, lanjut. Ada juga namanya alur. Jadi alur itu adalah rangkaian kisah atau jalan cerita ya dari sebuah cerita atau cerpen. Terus lanjut ada namanya alur maju dan ada namanya alur mundur dan ada namanya alur campuran. Ya, pasti sudah paham apa itu namanya alur maju dan apa itu alur mundur dan apa itu campuran. Ya, lanjut anak-anakku ada latar juga. Nah, latar ini pasti sudah tahu juga tentang berkaitan tentang waktu. Latar itu bukan hanya tempat ya. Jadi saya garis bawahi latar itu bukan hanya tempat, tetapi ada namanya latar waktu, ada latar suasana dalam cerita. Nah, kalau berada di suatu tempat itu latar tempat. Kalau suasananya itu dia menggembirakan, sedih ya itu latarnya latar suasana dan ada latar waktu, kapan terjadinya, tanggal berapa. Nah, seperti itu. Lanjut ada amanat. Nah, ini amanat yang harus disampaikan, yang harus didapat untuk ketika kita membaca sebuah karya sastra. Nah, ini juga tujuannya pengarang membuat sebuah karya sastra karena apa yang ingin disampaikan kepada penulis pembacanya pasti ada amanatnya. Ya, jadi amanat itu tidak langsung kita dapatkan di dalam cerpen, tetapi kita harus membaca dulu keseluruhan lalu bisa mendapatkan apa amanat pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, setelah itu lanjut ada gaya bahasa. Terakhir gaya bahasanya itu seperti menggunakan majas ya, ada banyak majas di dalamnya. Gaya pada umumnya gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam teks cerita pendek itu adalah majas. Ada banyak majas di dalam, ada majas pertentangan, perbandingan. Nah, nanti akan ini sebagai tugas kalian untuk mencari literasi macam-macam majas itu. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik. Karena namanya X keluar di luar, berarti ekstrinsik itu merupakan unsur pembangun cerpen. Kalau tidak ada pembangun, kalau hanya unsur intrinsiknya saya tidak mungkin langsung tercipta itu cerpen. Jadi ada pengaruh dari luar. Apa itu pengaruh dari luar? Ya, tentunya latar belakang masyarakatnya. Nih, ya, pasti berbaur, pengarangnya berbaur. Latar belakangnya orang apakah ekonominya,
kondisi sosial masyarakatnya seperti apa, itu akan mempengaruhi lahirnya sebuah cerpen. Kondisi ekonominya mungkin susah, mungkin di lingkungannya pengarang itu banyak politiknya, jadi yang akan lahir itu karya yang bernuansa politik. Kalau di lingkungan masyarakatnya itu pengarang kondisi sosialnya baik, bermasyarakat, maka mungkin akan melahirkan karya sastra yang baik-baik, yang bernilai gotong royong. Tapi kalau kondisi masyarakatnya itu kondisi ekonominya susah atau banyak kejahatan, bisa saja dia melahirkan karya sastra yang bernuansa kejahatan. Nah, itu tidak akan mungkin cerpen itu lahir tanpa suasana latar belakang masyarakat. Nah, itu makanya dikatakan ekstrinsik, yang ada di luar karyanya, di luar cerpen. Nah, lanjut, yang kedua adalah latar belakang pengarang. Nah, biografinya pengarang. Terus ada kondisi psikologisnya, ada aliran yang dianutnya, mungkin dia pendidik ataukah aliran apa yang pernah dipelajari, mungkin aliran-aliran ya seperti itu. Mungkin dia pernah masuk di dunia politik, masuk di atau mungkin religi, ya kan, seperti itu. Kondisi psikologinya juga, apakah dia pernah putus cinta ataukah mungkin ya seperti itu, karena psikologinya juga akan mempengaruhi karya sastra itu lahir. Nah, seperti itu. Makanya karya sastra lahir, dalam hal ini cerpen, sangat berpengaruh sekali terhadap latar belakang pengarang itu sangat berpengaruh sekali untuk lahirnya sebuah karya sastra, terutama cerpen. Karena itu yang akan dituangkan di dalam pikirannya. Nah, apa yang ketiga dari ekstrinsik? Nilai-nilai dalam kehidupan. Nilai moral, ada nilai sosial, dan ada nilai agama dan budaya. Nah, itu unsur ekstrinsiknya. Baik, ada ini saya skip saja. Nah, terus yang selanjutnya ada kebahasaan. Materi yang ketiga ada kebahasaan, yaitu pasti cerpen mengandung kalimat bermakna lampau. Terus ada kata kerja yang menggambarkan peristiwa, kata yang menyatakan urutan waktu, ya. Terus ada dialog di dalamnya. Dan yang selanjutnya ada kata kerja yang menyatakan tidak langsung. Terakhir ada gaya bahasa, atau dalam hal ini yang sering kita istilahkan majas. Baik, saya akan jelaskan satu persatu sebelum kelompok ini saya buat dan kalian berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Kalimat yang bermakna lampau, yang contohnya itu adalah ketika itu, ya, berapa tahun lalu yang terjadi. Yang namanya yang bermakna lampau pasti menunjukkan yang sudah terjadi, ya. Nah, seperti itu. Terus ada yang menggambarkan suatu peristiwa, kata kerja yang menggunakan menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya itu menyuruh, membersihkan, ya, mewarnai, melompat, dan menghindar. Ya, itu semua kata-kata yang menunjukkan, menggambarkan suatu peristiwa. Terus ada kata kerja yang menyatakan urutan waktu. Nah, urutan waktu itu apa contohnya? Sejak saat itu, ya, setelah itu kan ada urutan-urutan, ya, mula-mula, dan kemudian. Itu yang menunjukkan kata kerja, kata yang menunjukkan urutan waktu tentunya. Terus ada dialog. Nah, dialog ini yang ciri-cirinya ada tanda petik 2 di atas untuk menunjukkan dialog. Contoh dialognya, tidak. Sekali saya bilang tidak, ya, teriak murni. Ya, ini ada dialog. Kata tanda kutip ini menunjukkan dialog.
Terus kebahasan selanjutnya kalimat tidak kata kerja yang menyatakan kalimat tidak langsung. Contohnya itu mengatakan bahwa, menceritakan. Ini kebalikannya dialog. Kalau dialog itu dia secara langsung. Kalau ini kalimat tidak langsung ya pasti mengatakan bahwa, berarti dari orang ini menceritakan tentang, mengungkapkan, dan menanyakan, dan seterusnya. Jadi cerpen itu yang mengandung juga kata kerja yang menyatakan kalimat tidak langsung. Nah, ada majas. Ini tentunya majas atau gaya bahasa. Ada banyak macamnya gaya majas. Ada majas alegori, metafora, personifikasi. Ini nanti kalian sendiri yang mencari sebagai kegiatan literasi kalian untuk menunjang mengerjakan LKPD-nya nanti. Oke, saya skip ini. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ini ada analisis. Nah, inilah yang nanti kita akan kerjakan secara kelompok, analisis cerpennya. Jadi sebelum saya bagi kelompok, saya jelaskan ada 3 ini macam. Langkah-langkah menyimpulkan unsur pembangun cerpen, ya. Jadi kalian membaca dulu cerpennya dengan seksama, baru menemukan unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Lalu menunjukkan bagian-bagian cerpen yang membuktikan unsurnya. Nah, itu ya. Oke. Baik. Sekarang saya akan bagi kelompok. Kelompok yang pertama itu Agustina dengan Hasriana Rashid. Dan kelompok kedua itu ada Nur Fatwa dan siapa satu? Ibu Hasna. Ibu Masna ya, Ibu Masna. Baik. Ya, ini saya akan bagikan LKPD-nya. Silahkan kerja diskusikan LKPD yang ada di dalam dan temukan unsur unsur intrinsiknya ya. Apa itu unsur intrinsiknya? Mulai dari tema yang saya sudah jelaskan tadi, amanat, alur, ya PT Salak ya, ada namanya PT Salak, ada 7 unsur intrinsiknya. Silahkan dikerjakan dan sebentar setelah dikerjakan dipresentasikan di depan kelas untuk dikoreksi sama-sama. Baik, sudah mengerti sebelum dikerjakan? Agak ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Oh ya, kalau begitu silahkan dikerjakan dulu ini judul cerpennya itu Ummi Kalsum ya. Jadi ini bentuk LKPD-nya. Kalian nanti akan temukan temanya, tokoh dan penokohannya, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanatnya. Jadi nanti setelah ditemukan, tuliskan kutipannya, buktinya bahwasanya kalian menemukan, oh ini temanya, ini tokohnya ya. Lalu kalian penjelasannya seperti apa. Oke, baik, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Ada yang mengalami kendala? Oke, baik. Kalau sudah, kita langsung saja presentasi ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompoknya siapa? Mas Na atau Agustina? Iya, Pak. Siapa? Iya, silakan presentasi untuk bisa Terima kasih, dinilai. Pak. Makasih, Silakan. Pak. Jadi baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menganalisis unsur pembangun cerita pendek yang berjudul Ummi Kalsum karya Jamil Suherman. Adapun hasil diskusi kami yang pertama mengenai tema. Temanya adalah menceritakan tentang kehidupan seorang gadis yang malang. Kemudian untuk latarnya
itu latar tempatnya itu dia dilanggar Nyai Safi di tikungan jalan di rumah Haji Basuni. Kemudian latar waktunya itu di sore hari, malam hari, pada malam sebelum fajar. Latar suasana itu bahagia, menegangkan, menyedihkan. Ya. Kemudian untuk sudut pandang dia Sudut pandang orang menggunakan keberapa? sudut pandang. Iya, sudut pandang orang keberapa dia? Orang pertama, Pak. Iya, orang pertama. Buktinya di situ menggunakan kata aku sebagai pencerita. Menggunakan kata aku. Iya, Baik dia sekali. menggunakan kata aku. Ya. Kemudian Gaya untuk bahasanya di dalam kalau ada ditemukan. gaya bahasanya dia menggunakan gaya bahasa perumpamaan seperti bunga kaca piring. Iya, sudah. Ya. Kemudian menjelaskan juga ada menggunakan majas metafora seperti murah tangan yang artinya adalah gampang memukul. Gampang. Oh, banyak sekali yang ditemukan gaya bahasa ya. Agus Kemudian pintar. ada majas hiperbola. Hiperbola juga ada. Mantap. Luar biasa ini Kemudian Agustin. majas simbolik seperti lintah darat. Ya, woi. Ditemukan semua majasnya. Berarti pintar memang Agustina. Amanatnya apa Agustina? Amanatnya itu janganlah menjadi ayah yang kejam terhadap anak, karena itu dapat membuat anak menjadi anak yang penakut dan pendiam. Baik sekali, sudah luar biasa. Berarti apa yang telah dijelaskan tadi sudah dipahami oleh kelompoknya Agustina. Nah, beri tepuk tangan dulu kelompoknya Agustina, sudah luar biasa mengerjakan LKPD-nya. Terus selanjutnya kelompoknya siapa? Nur Fatwa. Kelompoknya Nur Fatwa sudah selesai dikerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Tunggu, Pak. Ya, silahkan dipresentasikan ke teman-temannya. Baiklah, teman-teman. Saya dengan Masna akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang cerpen Umi Kalsum. Yang pertama itu temanya. Temanya itu tentang kehidupan gadis yang malang. Baik, kehidupan gadis yang malang. Ya. Tokohnya apa-apa saja? Tokohnya aku. Itu protagonis dan penyayang. Ya, penokohannya dia protagonis atau penyayang. Tokohnya siapa saja? Itu protagonis, penokohannya penyayang. Aku ya. Oke. Latarnya di mana latarnya? Latar. Ya. Latarnya itu latar tempat di tikungan jalan. Oke, sudah ditemukan juga berarti. Ya. Apalagi itu saja alur. Alur ini apa alurnya? Bagaimana alurnya? Alurnya itu alur maju. Ya, alur Peristiwanya maju. diutarakan awal sampai ya, sudut akhir. Pandang. Kalau sudut pandangnya? Sudut pandangnya itu orang pertama, Pak. Iya, mantap, bagus, luar biasa, sudah betul-betul memahami. Nah, gaya bahasanya satu saja gaya bahasanya disebutkan. Gaya bahasanya itu asosiasi atau perumpamaan, Pak. Seperti bunga kaca piring. Pintar sekali. Berkulit putih dan sangat harum. Iya, luar biasa, pintar sekali. Terakhir amanatnya. Nah, ini amanatnya apa? Amanatnya. Jadilah ayah yang baik dan penyayang untuk anak-anaknya. Baik, luar biasa. Luar biasa kelompoknya Nur Fatwa.
juga sudah paham mengerjakan ini, berarti saya anggap bahwa apa yang saya jelaskan tadi sudah dicerna dengan baik. Nah, karena Ya, Pak. sudah kalian mengerjakan tugasnya, selesai dipresentasikan, jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, saya ingin bertanya dulu kepada kalian yang di mana letak kesulitan-kesulitan atau hambatan yang kalian alami. Apa? Ada atau tidak? Bagaimana, Kayak bahasanya. Agustina? Iya. Susah. Bahasanya, Pak. Iya, gaya bahasanya memang itu Tanya. butuh ketelitian, butuh kecermatan Iya, untuk bisa kita menangkap, oh ini gaya bahasanya. Karena kalau kita tidak kenal semua gaya bahasa atau majasnya, maka kita akan juga kesulitan dalam menemukan gaya bahasa. Karena itu, sebelum kita menganalisis, menemukan gaya bahasa, harus kita paham dulu semua gaya bahasa ya. Tapi kalian tadi sudah menunjukkan membuktikan kalian sudah paham dan sudah tahu apa itu gaya bahasa dan macam-macam gaya bahasanya. Oke, sudah sangat luar biasa sekali untuk pertemuan kita hari ini. Ya, terakhir sebelumnya saya ingin satu orang menyimpulkan rangkaian pelajaran kita hari ini agar bisa menjadi bekal kita. Siapa yang ingin menyimpulkan? Agustina? Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa dalam cerpen itu ada mengandung dua unsur, yaitu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsiknya ada 7, yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Oke, luar biasa Agustina. Terima kasih banyak Agustina sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini ya. Baik untuk semua juga siswa. Terima kasih banyak semua karena sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat yang luar biasa. Oke, Ada murid sebelum baru, Pak. ya ada. Oh iya, Ada siapa murid namanya? baru, mau perkenalan. Oh iya, tolong ketua kelasnya dulu dikenalkan. Iya. Pak Satria, murid baru masuk, Pak. Oh iya, nanti kita akan kenalkan setelah ini ya. Baik, jadi sebelum saya tutup pelajaran kita hari ini, ketua kelasnya menyiapkan dan berdoa sebelum akhir pelajaran. Ya. Kita kenal siswa barunya ya. Iya, Oke, Pak. silakan. Iya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya. Baik, terima kasih banyak. Saya tutup pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum saya keluar di ruangan ini, jangan berkeliaran, jangan ribut, mengganggu kelas yang lain. Baik, Ya, anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop mi record. Stop, Bos Rian. Stop mi